Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja bukan? Dan mari Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memasuki dunia kerja kita hari ini, kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan hati yang bersukacita. Kita hampiri hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami bersukacita sebab hari ini ada bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Hari ini kalau kami masih diberi kesempatan, artinya Tuhan memiliki maksud tertentu dalam hidup kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas di hari ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami hendak membaca, kami hendak dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, kami baca, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita lihat satu ayat di 1 Petrus pasal 4 pada ayat 7. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya ini? Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu, ini menunjukkan suatu keadaan eskatologi atau akhir dari segalanya. Bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir dari hidup kita atau akhir zaman ini? Nah, di dalam bacaan ini begitu jelas ditegaskan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu, dari nats ini kita pelajari ada 3 hal, dan 3 hal ini 3 hal penting ya yang harus kita lakukan menghadapi kesudahan segala sesuatu yang dimaksud itu. Ya, sekali lagi bahwa kesudahan segala sesuatu ini bicara soal akhir zaman, dan akhir zaman itu ditandai dengan masa-masa yang sukar dan hari-hari yang jahat. Maka ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi akhir dari hidup kita atau akhir zaman yang dimaksud. Yang pertama adalah dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Jadi yang pertama adalah kuasailah dirimu. Jadi menguasai diri. Kenapa ini penting? Sebab hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan begitu mudah tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka jawabannya mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Jadi ini hal pertama, yaitu menguasai diri. Yang kedua, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini yang kedua, jadilah tenang. Mengapa pentingnya sebuah ketenangan? Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Kalau orang itu tidak tenang, gelisah, dia tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Tapi kalau dia tenang, maka dia akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu, ya, entah itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan apa saja.
kalau dia selalu ada ketenangan, dia akan dapat menghadapi segala sesuatu itu dengan baik. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh daripada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita tenang, ya, maka ada kekuatan yang akan kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, mari kita hadapi dengan tenang dan tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud. Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita pasti tenang. Itu sebabnya yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Nah, ini yang ketiga, yaitu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang ketiga adalah berdoalah. Bapak Ibu, dengar baik, saya mau katakan begini, doa itu bukanlah perkara yang mudah sesungguhnya, ya. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu di akhir zaman ini Bapak Ibu, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dan mempelajari tanda-tanda zaman, ya, mempelajari Alkitab. Bahkan dia selalu berdoa dan berjaga dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu mari kita siapkan waktu untuk banyak belajar tentang Alkitab. Kita juga banyak membaca, merenungkan firman Tuhan. Setiap hari bersama saya di Galilean Network ini tayang setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Nah, itu dia, ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Sebab di akhir zaman ini, ya, Alkitab mengingatkan kita supaya menguasai diri, menjadi tenang, dan juga kita berdoa. Karena itu Bapak Ibu, hadapilah setiap tantangan dan persoalan hidupmu dengan menguasai diri, jadilah tenang, dan berdoa. Pasti engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan untuk menguasai diri, menjadi tenang, dan dapat berdoa. Berdoa bukan saja bicara soal kata-kata permohonan, tapi juga adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih, dan hari ini kiranya setiap mereka yang mengikuti tayangan ini mereka diberkati. Dalam tugas kerja mereka ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang mereka alami. Sebab kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berkati kami semua, berkati keuangan kami, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga, usaha, bisnis, toko dagangan, studi pelayanan. Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada